رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai, kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habaib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim Kamalul Muhibbin dengan harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita, berikan ilmu yang bermanfaat, diliaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibedahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh yang disusun Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ini masih tentang berkaitan dengan penyakit hati seseorang yang mesti kita jauhi, yang mesti, karena penyakit hati ini apabila kita biarkan akan berakibat kepada zahir kita, berakibat kepada seluruh badan kita. Kemarin sudah tentang riya, hasad, sekarang tentang wa ammal ujbu wal kibru wal fahru fahuwa da'ud ujjal wa huwa najrul abdi ila nafsi bi ainil ijnin wal istijami wa najaru ila ghairi bi ainid dulli wal istihqar. Wa natijatuhu 'alal lisan ay yaqulu ana wa ana kama qala iblis la'in ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa samaratuhu bil majalisi tarafu wa taqaddumu wa talabu tasadduru bil mahafil. Ujub, takabur. Ujub itu merasa bangga diri. Takabur sombong ya kita. Merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diobati. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Yang namanya ujub, takabur kurang lebih berarti memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini mesti kita hindari, mesti kita jauhi. Apabila ada di dalam hati itu biasanya dihinggapi. Nah, ujub, takabur apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita
tak bungas pada yang lain. Kulit tak putih pada orang. Kulit putih. Sesuatu yang tak baik bang pada diorang. Hidung tak mancung pada diorang. Jadi biar lelakian asa ganteng aja kutang apa asa bungas. Sampai kurang lebih bibinian tu juga. Asa bungas pada orang lain. Nah, itu bila di dalam hati dihinggapi, lakasi menghindari. Lakasi obati, lakasi jauhi. Karena bila kada dijauhi, kada dihindari, itu kayak ngalih itu membuangi. Atau orangnya dilebihkan dengan harta. Nah, asa sugih. Atau dihinggapi dengan sesuatu yang diberi anugerah orang ini, diberi ilmu. Makanya berilmu orang tu bungong, misalnya orang tu jahil. Itu pasti sudah ada iblis, ada yang menghinggapi rasa bangga diri. Lain tahadus binikmah lah. Tahadus binikmah itu disunahkan agar orang mengiringi apabila seseorang itu jauh daripada rasa ujub, rasa kibir. Banyak Rasulullah bagaimana Rasulullah mengatakan kelebihan dan keutamaan beliau. Bagaimana sabdanya Rasulullah SAW yang kurang lebih artinya kullun nabi kullu liwa'i tahta liwa'i. Jadi kayaknya di hari kiamat itu bendera para nabi dan rasul itu di bawah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhar, ada menyembungkan diri bang di Rasulullah. Ini tahadus binikmat. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jauh daripada sifat ujub, Rasulullah jauh daripada sifat kibir. Nah, beliau di hari kiamat kita para nabi-nabi itu di bawah benderanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar diajarkan oleh abahnya tentang ilmu. Sejak kecil sudah nahu saraf bisa. Suatu hari beliau sudah merasa mapan, punya ilmu. Karena Sidin sudah belajar banyak dengan orang tuanya, sehingga bisa berdakwah, bisa mengajak orang lain untuk di jalan kebaikan. Jadinya nang abah, ya Habib Abdullah, ya Habib Abu Bakar bisa ikam berdakwah cuma dengan satu syarat. Carikan bang orang yang lebih hina daripada engkau di pasar. Mencari orang yang lebih hina. Disuruh mencari. Karena beliau orang yang alim, beliau orang yang berilmu, wah, tolak ke pasar mencari orang yang paling hina. Tetamu pemuda. Nah, ini pemuda. Orangnya suka mabuk-mabukan, wah, lebih hina pada dia kok ini. Pandangan Sidin. Sebab lebih hendak membawa bulik ke rumah, taganang. Ini orang siapa tahu apabila inya sudah tua taubat kepada Allah, diampuni oleh Allah, maka orang ini lebih mulia daripada aku. Sidin kadang melihat bahwasanya Sidin lebih mulia. Wah, kali jadi lapas pulang. Ada orang yang rubah as-as, orang tua. Bah, ini orang tuanya lebih jelek lagi daripada aku. Bawa pulang dituntun, ternyata Sidin, wah, ini orang tua banyak menyembah kepada Allah. Orang tua ini lebih dahulu dilahirkan daripada aku. Nah, ini lebih mulia daripada aku, dah lapas. Terakhir Sidin bertemu dengan binatang anjing. Anjingnya sudah kudisan, kurapan sudah. Wah, ini anjingnya hina pada dia aku sudah. Hendak membawa bulik, kagenangan pulang di jalan, ini anjing hanya hewan. Hewan ini apabila di akhirat kada dipertanyakan, kada mempertanggungjawabkan, bila nyaman dia mati jadi tanah. Wah, dia Habib Abu Bakar
Kadeda. Jadi di Habib Abdul bin Abu Bakar Al-Idris kadeda nang lebih hina di dunia ini kecuali diriku. Bulik ke rumah. Bulik dengan tangan hampa, bulik dengan kadeda apa-apa yang dibawa. Jadi Habib Abu Bakar napa kamu temukan di luar yang lebih hina daripada engkau. Jadi Habib Abdul bin Abu Bakar bahwasanya ulun kadeda menemukan orang lebih hina daripada anak piannya. Sehingga Habib Abdullah bin Abu Bakar diberi izin oleh abahnya untuk berdakwah. Nah, salah satu daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris ini ketika hendak masuk kota Adin. Jadi kota Adin daripada Tarim berjalan sidin hendak masuk kota Adin. Dan di kota Adin itu satu perkampungan, satu perkotaan yang kada boleh masuk kecuali orang ini menunjukkan kemuliaan atau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Ketika hendak masuk Aden, jadi dia yang penjaga, napa ikam masuk sini? Apa kemuliaan ikam? Jadi kada ada lain sidin, cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, anjil matar anjil laban minas sama walad Abdullah dakhalal Aden. Walad Abdullah dakhalal Aden. Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris. Walad Abdullah dakhalal Aden di sini. Wahai Allah, aku memohon kepadamu bahwasanya engkau turunkan hujan susu. Hujan susu. Bahwasanya anak Abdullah ibnu Abu Bakar, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris mau masuk kota Aden. Nah, pada waktu itu hujanlah susu. Jadi itu dibuktikan bahwasanya itu susu disimpan di Museum Inggris. Ya, ketika ulun belajar di Pasuruan ada yang istilah guru-guru ulun menyatakan bahwasanya susunya disimpan di Museum Inggris. Dan salah satunya yang memakai itu Ratu Inggris. Jadi bila pindah tuha-tuha disapui sidin. Susunya masih ada. Masih ada. Karena kan Inggris menjajah kota Yaman dahulu. Nah, ini salah satu daripada kemuliaan yang diberikan Allah ketika orang merasa dirinya hina. Ketika orang merasa dirinya rendah diri. Kadada mempunyai kemuliaan, kadada mempunyai kelebihan. Nah, bagaimana sabdanya Nabi SAW, man tawadda yarfa'illah. Barang siapa yang merendahkan diri, dalam artian merendahkan diri, kadada merasa memiliki kelebihan, baik daripada ketampanan, baik daripada harta, daripada ilmu. Nah, merendahkan diri, maka Allah akan mengangkat ini derajat orang. Secara otomatis karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhiratnya. Jadi ini daripada ujub, menghindar daripada ujub yaitu merasa diri kita hina, jauh daripada mempunyai kelebihan. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan anak aku ini bang. Kalau ingat lagi pada saya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Aku begini seperti perkataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam karena engkau menjadikan aku dari api dan engkau menjadikannya dari tanah. Ya, ada kelebihan istilahnya kan wajar hendak sombong. Cuma yang bahayanya ini lagi seorang kali dia mempunyai kelebihan apa-apa hendak sombong. Istilahnya sudah diberikan Allah kali dia berilmu, bunga sekada, sombong ulang alahan badenang. Lagi itu bahaya, lebih bahaya lagi. Ana khairun minhu khalaqta minan nar wa khalaqtahu min tin. Wasamar, dan alamat yang jahir bagi orang yang ujub itu di dalam majlis orang banyak ialah ia selalu suka mengatakan dirinya dan mengagungkan lebih pandai, menampakkan lebih pandai daripada orang lain, dan ia suka menunjukkan diri di dalam perbicaraannya dan tidak senang kalau ada orang lain yang menolak pandangannya. Itu orang sombong.
Jadi Imam Ghazali tanda-tanda jahir, tanda-tanda yang dilampakkan oleh orang yang sombong di dalam hatinya biasanya dia berkata, aku nih bang. Amunnya kada aku tuh dia kalau berdiri itu bahaya dong. Nah, misalnya aku nih sama nyumbang, tak ada aku tuh kalau berdiri bang, tuh. Kada aku kalau berdiri bang pondok pesantren tuh, nah itu bahaya. Daripada ada penyakit kesombongan di dalam hati seseorang. Wabi muhawaratu istiqsam wal mutakabbir, insyaallah minggu yang akan datang kita sambung lagi alamat daripada banyaknya orang-orang yang sombong. Nah, sombong ini sifat salah satu daripada iblis. Nah, sifat iblis. Iblis mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Allah Adam. Engkau menciptakan aku daripada api sedangkan Nabi Allah Adam dari tanah. Nah, ini bahayanya ketika iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Allah Adam, merasa lebih hebat daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Bahwasanya iblis itu andaknya di surga, tapi dengan sifat kuburnya, dengan sifat takaburnya, dengan sifat sombongnya Allah jauhkan daripada surga. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang ke dalam surga apabila di dalam hatinya ada sebiji sesawi. Biji atom, sebiji sesawi ada kesombongan di dalam hati seseorang. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang merendahkan diri, bukan tempatnya orang-orang yang membanggakan diri. Nah, sebelum kita mengakhiri majelis, pada biasa kita membaca surat Kamilah sebanyak 3 kali. Dengan harapan diberikan ilmu yang bermanfaat, diampuni segala dosa, diluaskan rezeki yang halal, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wabah dan bencana, diberikan kesehatan kapasitas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman jahina tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salam Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi laqal Fatiha. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim